Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di season 8. Episode ketiga, yang mana pada kesempatan ini kita mencoba merenungkan tentang sorga Allah, hati Allah, dan hati kita. Bila kita melihat ke dalam diri kita, kemudian kita merenungkannya di dalam kesendirian, maka kita bisa melihat betapa aneh sebenarnya hati Allah kita. Keanehan Allah kita ini, bila kita dalami, maka akan terlihat mengapa Allah menempuh cara memberi anugerah keselamatan yang aneh menurut mata kita itu. Dan kita akan menemukan ternyata memang itulah jalan yang paling logis, yang sekaligus memperlihatkan Allah tetap memperlihatkan integritasnya dengan menghormati ciptaannya sendiri. Allah terlihat begitu menghormati dirinya melalui apa yang diperbuatnya. Dalam hal ini, melalui semua ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membayangkan tentang Taman Eden, kita bisa menelusurinya dan kita mengambil kesimpulan bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat menyenangkan, tempat yang sangat indah, sedemikian subur dan mampu menumbuhkan tanaman-tanaman yang luar biasa. Seluruh ekosistem bumi terorganisir secara sempurna untuk mendukung seluruh kehidupan di atas, di permukaan, dan di dalam bumi. Dengan sempurna juga. Ya, segalanya berlangsung secara sempurna sesuai dengan awal penciptaan, di mana Allah menciptakan segala sesuatu dengan amat baik. Kita bisa mengamini, seandainya pun ada kehidupan di luar angkasa, maka dapat kita pastikan semua tetap berlangsung dengan sempurna. Mengenai bumi dan kemungkinan adanya kehidupan di luar angkasa ini, suatu saat akan kita bahas. Meskipun sebenarnya kita sudah menyinggungnya di season 1 dan 2. Sayang, kesempurnaan itu berakhir ketika manusia memilih jalan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, tempat kedua yang tidak kalah luar biasanya adalah kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan yang dipimpin Tuhan Yesus Kristus sendiri bersama Raja Daud setelah Harmagedon berakhir atau setelah kesengsaraan besar. Kita jangan salah mengerti, ini bukan kerajaan Tuhan Yesus Kristus di sorga kelak. Bukan. Ini adalah kerajaan secara fisik dan berada di bumi yang sama seperti sekarang. Pada saat inilah Tuhan Yesus Kristus meruntuhkan semua kerajaan dunia yang dipegang oleh antikristus. Di sini Tuhan memperlihatkan bagaimana Dia menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bumi dengan sedemikian adilnya. Dengan demikian,
manusia dapat melihat realitas keadilan Allah sebelum memasuki sorga kelak. Sedemikian adilnya Allah, Dia masih tetap memberi pilihan kepada manusia-manusia yang lolos dalam keadaan hidup dari kesengsaraan besar. Dan sayangnya, banyak dari manusia-manusia ini yang kemudian dihasut iblis untuk memberontak kembali terhadap kerajaan Tuhan. Setelah berakhir masa 1000 tahun iblis dibelenggu. Sekali ini, lokasi pemberontakan iblis berada di bumi kita ini. Semua pemberontak dan iblis dimusnahkan Tuhan dan dilemparkannya ke api yang bernyala-nyala oleh belerang selama-lamanya. Inilah proses seleksi terakhir umat manusia sebelum dimulainya episode di mana Tuhan Yesus Kristus mengajak seluruh umatnya memasuki sorga kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, Taman Eden dan pemerintahan Tuhan 1000 tahun adalah gambaran nyata bagaimana sorga yang diberi Tuhan kelak untuk kita manusia. Dengan kata lain, inilah miniatur sorga yang akan diberi Allah untuk kita dari aspek keindahan, serba ada, dan tatanan pemerintahan. Sekalipun demikian, sorga yang diberi Allah dapat kita amini akan jauh lebih sempurna dari kedua miniatur ini. Keindahan, kesuburan, kebahagiaan, tidak berkematian, tanpa sakit penyakit, tanpa tetes air mata, tanpa kebutuhan jasmani, dan banyak lagi lainnya. Ini menggambarkan situasi atau suasana kehidupan di sorga. Dari sisi keadilan, keteraturan, damai sejahtera, dan lain-lain menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus memerintah di sorga. Inilah sorga orang Kristen, di sorga yang diberi Allah untuk kita, di mana kita semua hidup di dalam tubuh jasmani yang telah dimuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita hidup di dalam tubuh kekal kita. Di sorga, kita tidak memerlukan apa-apa lagi, dikarenakan Allah Tritunggal memenuhi diri kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini memperlihatkan betapa jauhnya perbedaan kehidupan sorga orang Kristen dengan sorga saudara sepupu kita. Sedemikian dalam mereka terpuruk karena dicekoki dengan pengajaran yang begitu mengerikan. Akibatnya, mereka mengejar sorga yang penuh dengan kenikmatan duniawi, terlebih secara seksual. Tidak heran, dunia ini mereka jadikan menjadi ajang latihan kehidupan seksnya, agar kelak di sorganya bisa menikmatinya secara maksimal. Ajaran ini benar-benar sesat, dengan menempatkan Tuhan hanya sekedar germo untuk memuaskan kebutuhan seks dan jasmania mereka semata. Inilah kelemahan agama jimat, tidak mendahulukan kebutuhan rohaniah. Seksualitas bagi mereka adalah kebutuhan batin yang harus terpuaskan. Sayang, itu pandangan yang keliru. Seks adalah kebutuhan jasmani melalui dorongan pikiran. Bila batin dipenuhi hal seperti itu, yang ada adalah kegersangan batin yang tumbuh dari kesenangan yang semu. Yang sesungguhnya lah, batinnya baru bisa hidup apabila mendapat dorongan rohani dari dalam hati dalam bentuk hati nurani yang murni.
dalam mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara jujur harus kita katakan, tidak ada satupun di dalam diri kita yang pantas dipakai Tuhan agar kita layak memasuki sorganya. Sorga yang suci artinya tidak dimungkinkan secuil dosa pun dapat masuk ke sana. Kita juga menyadari sampai mati pun nanti kita akan tetap melakukan dosa. Terlebih bila mengikuti standar Alkitab yang tertulis di Yakobus 4 ayat 17. Marilah kita membacanya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Inilah nilai standar paling tinggi tentang perbuatan dosa, karena semua orang tidak ada yang dapat melihat. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bahkan bisa terjadi kita melakukan dosa jenis ini tanpa kita sadari, karena semua masih di dalam skala pikiran. Yang pasti, tiap manusia tidak dapat menghindarinya sampai mati kelak. Ini jugalah yang membuat bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, karena dosa tetap melekat, tetap ada di dalam diri kita. Dan dosa ini yang menghalangi kita memasuki sorga yang mulia. Saudara-saudara yang terkasih, melihat situasi ini kita paham, memang seluruh manusia tidak layak memperoleh sorga. Ditambah, Yesus Kristus memberi syarat untuk memasuki kerajaan sorga melalui Matius 5 ayat 48. Marilah kita membacanya. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Lengkaplah sudah semua. Segala jalan tertutup untuk masuk ke sorga Tuhan bagi seluruh umat manusia. Tuhan tahu semua mengenai hal ini, dan Dia juga tahu bagaimana ciptaannya di awalnya adalah sempurna. Di ayat ini, Yesus Kristus menuntut keseriusan manusia untuk mau diubahnya menuju kesempurnaan itu. Disinilah titik persimpangan bagi umat Kristen bila hendak menyatakan dirinya telah diselamatkan. Percaya yang tidak sekedar di bibir, tetapi percaya yang terungkap dari hati yang dirubah Tuhan. Hati yang dirubah Tuhan tidak akan bisa ditahan manusia, karena aliran air kehidupan akan melimpah dan tidak bisa dibendung. Karakter alamiah kita tidak akan banyak berubah, tetapi karakter yang melahirkan dosa itulah sasaran Tuhan. Jadi, kita orang Kristen tidak perlu sibuk merubah karakter kita untuk memperlihatkan kita sudah diselamatkan. Tuhan yang tahu yang mana karakter yang akan dieliminirnya. Itu hasil perbuatan Tuhan. Jangan sampai terjadi ketika Tuhan hendak memberi tugas pada kita, Tuhan menjadi bingung karena sudah tidak mengenali kita lagi. Ini bisa terjadi karena kita sendiri yang memformat diri kita. Yesus Kristus sudah merancang kehidupan orang Kristen. Dia tidak akan membiarkan kita
untuk menjalani hidup seorang diri. Dia sudah menempatkan Roh Kudus di dalam diri kita bagi yang mau mengubah diri, dan akan menyertai kita menuju kesempurnaan yang tertinggi yang bisa kita raih di sepanjang hidup kita. Sekalipun demikian, sampai kita mati, kita masih tetap melakukan dosa. Tetapi kita tidak boleh menjadi lemah dikarenakan situasi tersebut. Iya, dosa tetap akan bisa kita lakukan, terlebih bila dikaitkan dengan Yakobus 4 ayat 17. Tetapi bila kita perhatikan ke dalam diri kita, kita akan terkejut. Ternyata kehidupan kita dahulu dengan sekarang di dalam pengawasan Roh Kudus sangat jauh berbeda. Kita dapat melihat perbuatan buruk kita sangat jauh berkurang. Apakah ini sudah selesai? Belum. Yang pasti, kita sudah berada di jalur yang benar menuju kesempurnaan yang bisa kita raih dan tidak perlu memaksa diri. Kesempurnaan ini tidak akan pernah sama di dalam tiap orang. Inilah makna talenta dari Tuhan. Bila kita sudah berada pada jalur ini, tetaplah semakin waspada. Karena iman yang diinginkan Tuhan adalah iman yang berkelanjutan. Inilah artinya kesetiaan atau faithful, bukan sekadar iman percaya atau belief. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman kesetiaan atau faithful adalah iman yang semakin teruji setiap saat sampai kematian menjemput kita. Sementara iman percaya, belief, adalah iman yang menuju proses iman kesetiaan itu. Jadi, bagaimana kita orang Kristen, hidup kita harus di dalam iman kesetiaan yang berlaku setiap saat, dan mempertahankan ini sangat berat. Memang, terkadang kita akan jatuh, tetapi sepanjang kejatuhan kita pada dosa bukan hasil rancangan kita, maka kita tidak akan dibiarkan Tuhan mengambil keputusan sendiri lagi. Ini adalah sebuah konsekuensi logis dari keputusan kita membagi kehidupan kita. Kita tidak berada pada pilihan bebas sendiri secara mutlak lagi. Karena ketika kita mengizinkan Roh Kudus berperan serta dalam hidup kita, maka pilihan itu sudah kita bagi dengan Roh Tuhan. Roh Kudus akan membangunkan kita kembali dari kejatuhan. Karena Alkitab bersaksi, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh terjerembab. Dia selalu siap sedia menopang. Oleh karena itu, kita jangan sampai stagnan atau berhenti di dalam euforia iman percaya atau belief, dikarenakan telah memperoleh keselamatan, tetapi harus bertumbuh dan semakin dewasa sehingga menghasilkan buah yang lebat. Bila kita hanya dalam euforia, kita hanya hidup di dalam alam maya, sebuah kehidupan di dalam dunia harapan bahwa suatu saat nanti akan memperoleh keselamatan, dan harapan tanpa perbuatan hanyalah hayalan semata. Tetapi bila kita sudah di dalam buah-buah iman kesetiaan, maka pada diri kita keselamatan itu sudah ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita, dan itu adalah benar adanya. Karena bagi Tuhan dan kita semua,
dosa itu sudah tidak ada lagi di dalam framing waktu Allah. Artinya, syarat dosa itu tidak ada lagi ketika kita memasuki pintu sorga. Dengan kata lain, dosa tidak menjadi bahan pertimbangan Tuhan lagi, karena semua sudah dibayar Tuhan Yesus Kristus. Inilah artinya bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hanya pemberian Tuhan semata. Sekarang semua pilihan dikembalikan Tuhan Yesus Kristus ke tangan kita. Bagaimana kita meresponnya? Apakah menempatkan keselamatan itu bagaikan harapan atau menempatkannya pada posisi yang langsung kita raih dan kesediaan kita bersetia kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Disinilah perlunya Yesus Kristus melakukan penginjilan selama 3 hari, sekalipun dia telah mati secara jasmania. Ini harus dilakukan Tuhan, karena harus kita amini bahwa Tuhan kita sangat fair. Dia akan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh umat manusia yang belum pernah mendengar tentang Dia. Tidak dibatasi apakah orang tersebut masih hidup atau telah mati. Yang pasti, bagi orang yang menolak Yesus Kristus ketika orang tersebut masih hidup, maka tidak akan ada keselamatan baginya. Dengan demikian, sempurnalah kesaksian Alkitab di Matius 5 ayat 48 tadi. Inilah saat-saat Yesus Kristus menyempurnakan kita semua, bahwa pada waktunya semua orang akan dibangkitkan dari kematiannya. Dan bagi yang percaya, akan diberi Tuhan tubuh kemuliaan yang kekal. Bagi yang tidak percaya, akan dilemparkannya ke lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Dan manusia tidak dapat lagi memprotes, karena Tuhan telah memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang, baik yang hidup maupun yang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang lari dari Yesus Kristus, bertobatlah. Dan bagi yang ragu-ragu tentang Yesus Kristus, kenalilah Dia yang penuh kasih. Dahulukan kehidupan kekalmu sebelum kematian menjemputmu. Jalan keselamatan itu hanya satu, melalui Tuhan Yesus Kristus. Memang berat jalan hidup orang Kristen, karena dunia menjadi tidak menyukainya, karena hidupnya berbeda dengan hidup dunia. Tetapi itulah keuntungan yang diperoleh orang Kristen, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, bahwa kerugian karena dibenci dunia itu akan merupakan keuntungan bagi kehidupan rohani kita. Karena itulah, ketika hati kita begitu kelam, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia akan mengangkat beban kita dan memberi kita kedamaian. Memanglah, hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk bersaat teduh sejenak.